Sebelum duduk Bapak Ibu boleh kasih tos kanan kirinya, katakan Tuhan Yesus baik. Ya Tuhan Yesus baik. Amin. Setuju Bapak Ibu? Luar biasa ya. Suatu kali Bapak Ibu ada seorang muda bernama Benny, asal Denmark. Benny ini menghadapi masa yang sangat gelap setelah ayahnya meninggal dunia akibat serangan jantung ketika Benny berusia 14 tahun. Kehilangan tersebut membuatnya kehilangan arah dalam hidup ini. Dan tanpa perlindungan emosional, ia akhirnya terjerumus ke dalam narkoba, alkohol, bahkan piromaniak, yaitu membakar hotel. Jadi membakar 5 hotel. Piromaniak itu orang yang suka bakar-bakar rumah dan ketagihan semuanya. Pada usia 15 tahun ia dijebloskan ke penjara dan dipisahkan dalam sel isolasi karena dianggap berbahaya, bahkan memiliki potensi untuk bunuh diri. Semakin hari bertambah usianya, kondisinya tidak semakin membaik, tetapi Benny semakin memburuk. Tetapi ada ibunya yang selalu berdoa untuk Benny. Benny dikucilkan di penjara itu karena dia berpotensi bunuh diri dan berpotensi untuk merusak yang lainnya. Tetapi ibu ini ya, mamanya Benny ini benar-benar luar biasa. Dia setiap hari dia berdoa untuk perubahan Benny. Dia bukan hanya berdoa sendiri, tetapi dia menghubungi rekan-rekan gereja, rekan-rekan persekutuan doanya untuk sama-sama berdoa. Bukan itu saja, mamanya Benny ini menghubungi pastor-pastor, ya pendeta-pendeta dihubungi, tolong Pak bantu anak saya, bantu doa. Karena apa? Karena tidak ada kekuatan yang lebih lagi daripada kekuatan doa. Amin. Suatu kali salah satu pastor yang ditelepon oleh mamanya Benny, dia datang ke penjara Bapak Ibu. Dia mau ketemu dengan Benny, lalu Benny ini menolak, dia tidak mau. Karena dia menganggap, aku sudah tidak punya harapan apa-apa. Tetapi dengan sabar pastor ini mengunjungi dan dia bercerita banyak hal tentang kehidupan. Singkat cerita, Benny ini menerima dengan baik pastor yang datang itu. Lambat laun dunianya Benny mulai dirubahkan. Ya, doa-doanya mamanya Benny ini terus dipanjatkan, semua hadirin jemaat-jemaat Tuhan dinaikkan untuk siapa? Untuk Benny supaya dia bertobat. Dan tidak terasa pada suatu kali Benny bertobat. Dia tidak bisa menahan dosa-dosa yang selama ini dilakukan. 12 tahun dia melakukan banyak sekali dosa. Dari dosa narkoba, obat-obatan semua ya, seksual, bakar gereja, yang bakar rumah, hotel semua. Dan ia mulai memperdalam pemahaman tentang Alkitab selama menjalani hukuman. Pada akhirnya doa orang benar itu dijawab Tuhan. Benny bertobat dan dia menjadi seorang pastor di Denmark. Lihat Bapak Ibu, kita seringkali lupa kalau ada kuasa doa. Kita seringkali doa itu hanya sekedar rutinitas, doa itu hanya sekedar culture, budaya, ya kan? Budayanya kita sebagai orang Kristen, kita harus berdoa. Bangun tidur doa, mau makan berdoa, mau pergi berdoa, mau kerja berdoa, mau mandi mandi aja sampai berdoa. Saking semuanya tuh doa semua. Tapi bagaimana pertanyaan bagi saya dan saudara? Bagaimana doa yang menyentuh hati Tuhan? Berapa banyak dari kita saat ini masih doa dan belum dijawab Tuhan? Boleh tahu? Semua sudah dijawab? Belum? Yang nggak tahu apa-apa boleh angkat tangan? Belum ya? Saya pun ada doa-doa yang belum dijawab. Dan malam hari ini kita akan membahas tentang doa yang menyentuh hati Tuhan. Kita baca dari Matius 18 ayat 19 sampai 20. Ya, Matius 18 ayat 19 sampai 20. Bapak Ibu yang sudah dapat ayatnya boleh dibaca sama-sama ya. Yuk kita sama-sama. 3, 2, 1. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga
permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. 20, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Nah, saudara dikasih Tuhan, ada 3 ciri doa yang menyentuh hati Tuhan. Yang pertama dikatakan dalam Matius 18:19, Yesus menekankan pentingnya apa? Kesepakatan. Coba lihat tuh. Jika 2 orang daripadamu di dunia ini apa? Sepakat. Jadi ciri doa yang menyentuh hatinya Tuhan, yang pertama adalah kesepakatan. Coba senggol kanan kirinya. Sepakat. Ya, yang nggak ada senggolannya cari senggolan. Ya, sepakat. Sepakat itu bagaimana sih? Sepakat itu ya dalam bahasa Yunaninya itu symphoneo. Artinya apa? To be in harmony. To be of one mind. Beda-beda seperti gini. Kalau Bapak Ibu di marketplace sedang meeting, dari atasan ada meeting divisi marketing, divisi finance. Kemudian atasan Anda mengatakan, tahun ini targetnya naik 30%. Wah, langsung saya yakin semuanya nggak ada yang sorak-sorai. Yeay, nggak ada Bapak Ibu ya. Langsung apa Bapak? Langsung pusing ya Bapak, gerundel. Aduh, gak masuk akal bos ya toh. 30% bos tahun kemarin aja nggak nyampe. Tetapi dalam keseharian Bapak Ibu jalankan enggak? Jalankan. Kenapa kok dijalankan? Karena takut dimarahin, takut dipecat. Itu bukan kesepakatan. Kita menjalankan sesuatu yang waduh, gak masuk akal, tapi ya wis lah, daripada aku ndak gajian, daripada aku nanti merana, ya toh, dipecat, ndak ada pemasukan, ya sudah, aku tak jalankan. Itu bukan kesepakatan. Ada lagi suatu kali saya sedang membina sebuah gereja, itu sedang meeting, terus salah satu pengerjanya tidak setuju dengan keputusan gembala setempat. Lalu pulang-pulang saya dipanggil, Pak, aku tidak setuju sama keputusannya tadi itu. Lah terus gimana? Tapi ya sudah tidak apa-apa, karena sudah diputuskan, tak jalani. Ya sudah tidak apa-apa. Lah itu bukan sepakat Bapak Ibu. Itu bukan cirinya sepakat yang diminta Tuhan Yesus di dalam doa kesepakatan. Sepakat yang diminta ini adalah sepakat tanpa ada rasa sakit hati, tanpa ada rasa cemburu, dan highly valued. Highly valued itu artinya kesepakatan yang menyatukan hati, menyatukan iman, dan tujuan itu di hadapan Tuhan. Bisa bayangkan enggak Bapak Ibu? Kita bisa beda pendapat, tetapi ketika Tuhan mengatakan ayo jalan A, kita sudah tidak gerundel, kita sudah tidak protes, itu sepakat. Jadi oh Tuhan maunya ke situ ta? Ya oke Tuhan, berarti rencanaku berbeda, mungkin rencanaku tidak sesuai dengan kehendak-Mu. That's it. Kita langsung switching our mind ke arahnya Yesus. Itu artinya sepakat. Bukan terus, halo Tuhan, aku kok gak dituruti sih Tuhan, aku lah minta motor sih Tuhan, kok gak dituruti Tuhan. Nah itu gerundel terus, itu bukan sepakat. Walaupun Bapak Ibu berdoa sungguh-sungguh, kalau tidak sepakat, maka doa itu tidak bisa menyentuh hatinya Tuhan. Sepakat itu iman kita, cara pandang kita, itu align itu selaras ya, dengan apa? Dengan kehendaknya Tuhan. Sepakat dengan istri, sepakat dengan suami. Berapa banyak Bapak Ibu dalam keluarga bertengkarnya karena tidak sepakat. Ya, orang tua, mamanya kepingin anaknya masuk arsitek, papanya kepingin anaknya masuk kedokteran, lah anaknya kepingin masuk bidang seni. Ruwet, gegeran pasti Bapak Ibu. Nanti ya ujung-ujungnya apa? Salah-salahan.
Walaupun mungkin anaknya disetujui masuk seni, tetapi tidak sepakat. Orang tuanya pakaian akhirnya tidak sepakat. Ya sudahlah, itu kan kemauanmu toh. Ya sudah, terserah. Ya itu sudah. Nah, akhirnya tidak sepakat. Nah, hal-hal seperti ini tidak boleh ada ketika kita ingin berdoa, ingin doa kita dijawab Tuhan. Harus sepakat. Sepakat itu benar-benar oke, kalau itu memang maunya, kita sepakat, kita doakan. Kisah Para Rasul 5 ayat 9. Ayo kita baca. Ya, supaya kita mengerti kesepakatan itu seperti apa ya. Kisah Para Rasul 5 ayat yang ke-9. Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga ke luar." Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Bapak Ibu, ini kisah tentang Ananias dan Safira. Lihat Bapak Ibu, kenapa engkau bersepakat? Artinya apa? Artinya memang sejak awal Ananias dan Safira ini sudah punya kesatuan hati untuk bujui Petrus. Dia berkata bahwa seluruh penjualan tanahnya diserahkan, ya, dipersembahkan untuk pelayanan, padahal separuhnya disimpan. Ini loh, sepakat itu seperti itu. Sepakat itu luar biasa, powerful Bapak Ibu. Kalau kita sepakat benar-benar di hadapan Tuhan, itu luar biasa. Kuasanya itu luar biasa. Sama seperti Ananias Safira, sepakat, tapi sepakatnya keliru, sepakatnya bujui. Powerful juga kan? Powerful loh. Langsung dikirim, gak pakai bayar karcis, langsung blek, bus, hilang. Langsung. Itu loh, power of sepakat. Jadi nanti pulang Bapak Ibu, ayo yang punya anak sepakat sama anaknya. Jangan anak dimarahin aja ya toh, anak dibanding-bandingkan aja ya toh. Loh Bapak Ibu, kalau sebagai orang tua dibanding-bandingkan dengan orang tuanya temennya anaknya, mau enggak Bapak Ibu? Marah pasti toh. Ya wis kon melok kancamu ae gitu. Ngamuk Bapak Ibu. Itu artinya apa? Tidak sepakat. Tidak sepakat. Poin yang pertama mengajarkan kita bahwa doa yang menyentuh hati Tuhan itu adalah doa yang sepakat. Jadi pikirannya Bapak Ibu, aduh kok Tuhan gini, kok Tuhan gitu, udah dibuang. Ikuti aja. Sepakat. Doa yang sepakat. Saya dengan anak saya yang pertama itu sering melatih Bapak Ibu ya, bagaimana kita itu harus doa itu sepakat. Apa yang kita lakukan tuh harus sepakat. Saya dengan istri, dengan anak-anak juga katakan, kalau saya marah, istri tidak boleh membela anak. Kita harus sepakat. Kalau istri marah, saya tidak boleh membela anak. Kita harus sepakat. Bener ya? Ya Mei ya? Daripada nanti nggak ada yang ngajak ngomong, tak ajak ngomong sendiri. Harus sepakat. Jadi suatu kali Bapak Ibu, anak saya itu punya handphone, tiba-tiba saya pulang kerja, dia nangis-nangis. Terus tak lihat, tuh kenapa kamu nangis? Iya, handphoneku dibanting mama. Apakah saya bela? Enggak. Dibanting balik. Enggak dibela. Saya panggil, kenapa kamu kok handphonemu dibanting? Iya, tadinya disuruh belajar, enggak mau, masih mainan handphone terus, mama marah handphonenya dibanting. Ya sudah, selesai, that's it. Saya masuk kamar, konfirmasi ada apa dengan handphonenya anak saya gitu toh. Anak kita, bukan anak saya enggak bisa punya anak. Loh, bapak ketawa gak enak Pak. Yang bisa punya anak, melahirkan anak istri Pak ya. Nah terus saya tanya, ceritanya bagaimana? Oh ya, ceritanya betul. Karena ada ketidakdisiplinan, akhirnya handphonenya dirusak. Oke, kita sepakat. Jangan sampai terus akhirnya, jangan gitu toh, handphone itu kan ya mahal toh. Lah ini tidak boleh Bapak Ibu. Bapak Ibu, anak-anak itu tahu loh, kita itu di pihaknya mana tahu loh.
Mereka bisa punya feelingnya bagus loh. Bisa tahu. Dan kita berdua melatih agar apa? Agar anak mengerti kalau kita sepakat. Anak saya yang pertama itu sepakat, kamu harus selesai piano ya. Sampai level yang paling terakhir. Sepakat. Suatu saat ada godaan tuh dari temannya. Dia ngatakan kepada anak saya itu, Regen, gini, kamu tuh enggak cocok mainan piano, mosok cowok mainan piano gitu. Terus harusnya kamu tuh kalau bikin video tuh jangan tentang piano. Tentang apa? Tentang itu loh, ngeprank itu kan keren toh. Biar rame ngeprank. Saya cuman bilang sama Regen, kita sudah sepakat. Finish well. Selesaikan. Dia ikut saya pelayanan kemana, dia yang main, dia finish well, harus finish well. Akhirnya Bapak Ibu, sekarang dia sudah punya uang saku sendiri. Saya bukan mengajarkan untuk kamu harus cari uang, tetapi apa? Ketika kita ada sepakat, kita doa, kita sepakat, kita lakukan, maka akan terjadi perubahan besar dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Amin. Malam hari ini, ayo sepakat, antar jemaat sepakat, ya dukung Pak Gunawan, dukung Bu Maria. Ayo mau apa? Sepakat, gandengan tangan. Jangan ngerasan-ngerasani, ojo sikut-sikutan. Ngopo ide kok gak masuk akal gitu ya. Loh gak penting, masuk akal gak masuk akal itu gak penting. Yang penting lakukan. Karena sesuatu yang tidak masuk akal, kalau kita lakukan di dalam nama Yesus, semua akan jadi masuk akal. Saya sampai sekarang tidak bisa mengerti bagaimana Regen ini bisa selesai sampai grade kelima Yamaha. Selesai, that's it, selesai. Mau naik lagi dia sudah di level guru pertama, tapi belum boleh ngajar karena usianya masih muda, ya seperti papanya masih muda usianya. Oke, biar enggak kalah ya, gitu ya, Bapak Ibu, biar enggak ngantuk. Yang kedua, bagaimana doa itu bisa menyentuh hati Tuhan. Yang kedua adalah keinginan hati yang benar. Coba katakan, keinginan hati yang benar. Kita lihat tadi ya, Matius 18 ayat yang ke-19. Keluarin lagi Matius 18 ayat yang ke-19. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat, ya, sepakat meminta apapun, juga permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Hati-hati Bapak Ibu, ayat ini sering disalahgunakan. Meminta apapun juga Tuhan akan mengabulkan semua keinginan hatimu. Nah ini perlu hati-hati Bapak Ibu. Karena meminta apapun juga itu artinya to request something with a sense of urgency or need. Jadi ketika kita itu minta sesuatu yang benar-benar kita butuhkan. Cuman memang bahasa Indonesia ini dipermudah supaya kita mudah nangkepnya. Tetapi karena dipermudah, akhirnya kita mudah sekali kepleset. Gitu. Bukan segala sesuatu yang kita minta sesuai keinginan kita dituruti sama Tuhan loh. Sesuatu yang kita butuhkan. Dengan penekanan, oh ini masih panjang artinya. Dengan penekanan bahwa kita ini sejalan dengan God for provision and guidance. Jadi sejalan dengan penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, dan tuntunannya Tuhan. Ada lagu gini, Allahku apa? Kan memenuhi keperluanku loh, menurut apa? Dayaan, terus dan kemuliaannya loh, bukan kemuliaanku loh, bukan loh. Itu lagu yang betul. Jadi Allahku kan mencukupi kebutuhanku, terus di dalam Yesus Tuhan. Itulah ayat ini Bapak Ibu. Jadi kalau saya itu kadang Grisian ya, Grisian itu risih. Kalau orang bilang, dalam nama Yesus pasti keinginan Bapak Ibu terpenuhi. Loh keinginan sing apa dulu ya toh? Nah kalau keinginan punya istri 2. Ayo.
Ya, gak bahaya ta. Loh itu gak bahaya ta, bahaya tapi gak spiro katanya gitu. Pak Gunawan setuju aja Pak. Ya, Bapak Ibu ya, hati-hati dengan kita ini berdoa. Kita ini doa itu tujuannya apa gitu loh. Ketika kita minta doa kita dijawab oleh Tuhan, tujuan kita meminta ini apa? Tujuan kita ini meminta itu untuk keinginan diri sendiri, untuk kemuliaan kita sendiri, atau untuk kemuliaannya nama Tuhan? Yang mana? Jadi kalau Bapak Ibu mulai malam hari ini berdoa, oh iya, aku kok doaku gak dijawab-jawab ya Tuhan ya. Jangan-jangan Bapak Ibu doanya meminta karena keinginannya sendiri, bukan keinginannya Tuhan. Cerita kisah nyatanya Benny, kenapa kok mamanya Benny berdoa bisa dijawab Tuhan? Karena yang diinginkan sesuai dengan kehendak Tuhan untuk pertobatannya Benny. Bapak Ibu coba ya praktekkan. Bapak Ibu doakan satu orang, sepakat tuh untuk pertobatannya dia. Pasti bertobat. Pasti bertobat. Kalau tidak bertobat ya langsung mati biasanya gitu Bapak Ibu. Loh, ya bisa gitu loh Bapak Ibu. Saya itu istilahnya itu punya kenangan buruk Bapak Ibu ya. Saya ini kurang berani untuk mengajak orang cepat langsung ke gereja. Jadi cuman dekat-dekat gitu, ayo ke gereja, kamu kapan, dan kurang gercep. Akhirnya suatu saat Bapak Ibu, teman saya ini meninggal dunia kecelakaan. Dan di situ saya benar-benar miris hati saya, wah kurang cepat. Tapi beda lagi dengan satu cerita, ada seorang yang tidak percaya Tuhan, teman saya kecil Bapak Ibu, tak ajak Bapak Ibu. Kita mainan bareng karena tetangga, kita mainan bareng tiap sore, kita mainan bareng. Terus saya tanya, kamu minggu kemana? Oh enggak kemana-mana, ayo temenin aku ya ke gereja dulu, setelah itu kita bermain. Oh kita doakan Bapak Ibu, saya doakan. Tobat Bapak Ibu. Sampai sekarang dia masih jadi orang Kristen. Ini loh Bapak Ibu, kalau kita ini mendoakan sesuatu yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan, itu pasti terjadi. Bapak Ibu butuh motor, Bapak Ibu butuh apa? Mobil. Pertanyaan saya cuma satu, untuk apa? Kalau Bapak Ibu bilang untuk pelayanan Pak, supaya bisa mengunjungi jemaat dan sebagainya, Tuhan bisa pakai, bisa kasih. Tapi coba cek dulu, apakah benar keinginan Bapak Ibu itu? Jangan-jangan gak jengui jemaat, jengui mal-mal di Surabaya, jemaatnya di Klelerno. Jadi perlu hati-hati Bapak Ibu, harus jaga diri. Tanggal 24 kemarin Surabaya hujan lebat, bener? Hujan lebat, banjir. Nah saya ini sama istri sedang menemani istri ada di tempat kerjanya, terus mau pulang hujan deras. Hujan deras, saya tidak mikir apa-apa. Anak saya di rumah tuh satu, yang kedua, anak kedua masih SMP kelas 1 sendirian. Wah hujan deras Bapak Ibu. Rumah saya lantai 2, plafon itu bocor semua. Saya telepon, Ken, bocor enggak? Bocor. Coba dipakai timbo, ember. Wah dia dengan gercep dia sudah tahu. Sudah Pak, ini Pak ditunjukin sama videonya. Ini Pak, ini bocornya di sini sudah kasih timba. Ini sini sudah kasih timba. Sini sudah kasih timba Pak. Terus dia jalan Bapak Ibu ke arah belakang, anggap aja gitu ya. Di situ juga ada lagi Pak. Begitu dia jalan ke sana, tiba-tiba plafonnya ambrol Bapak Ibu. Plafon tuh ambrol. Wah, dia langsung noleh. Pak, ini roofnya roboh Pak, roofnya roboh. Bapak Ibu, lihat ya Bapak Ibu ya. Kalau kita itu mau bersatu hati terus, ya, kalau kita itu terus mendoakan, anak ini selamat Bapak Ibu, tidak sampai kejatuhan. Wah, wis rumah itu plafonnya ambrol, pulang-pulang kita wis kecek itu Bapak Ibu. Kecek itu apa Bapak Ibu? Oh main air ya. Oh swim. Kecek itu makanan tuh Bapak Ibu ya. Apa? Oh cecek, ganti nama Ibu ya.
Nah, kembali lagi tadi itu. Kita itu sampai apa? Kita itu mau mendoakan anak-anak itu kalau kita tinggal, lagi pelayanan, lagi kerja, Tuhan lindungi. Tuhan jagain. Walaupun memang rumahnya gak kejogo Bapak Ibu ya. Lah masa Tuhan suruh jogoi plafon ya gak cocok Bapak Ibu. Tapi gini maksudnya, ketika kita itu benar doa kita, anak kita ini bisa selamat. Amin. Terus langsung dia cerita, setelah plafonnya ambrol itu, terus dia langsung cerita, "Pak, tadi loh kok untung ya, pas pas Kennedy itu lewat, tiba-tiba plafonnya jatuh di belakangnya Kennedy." Saya cuma bilang sama istri juga ya, itu karena Tuhan menyelamatkan engkau. Kamu nggak sampai cedera apapun. Lu sendirian Bapak Ibu, sendirian dia sambil mainan, "Oh bocor sini ngambil timbang." "Oh seru kayak main game gitu," kata Ibu, Bapak Ibu, gitu. Terus dia bilang waktu setelah ambrol plafon itu dia turun lantai 1, dia sembunyi, kaki itu bisa gemeteran katanya. Lihat Bapak Ibu ya, takut apapun kejadian aneh-aneh itu bisa terjadi kapanpun. Tapi kalau kita bisa sepakat, terus kita bisa meminta apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan, semua itu diluputkan. Amin. Poin yang kedua, kita itu harus apa Bapak Ibu? Keinginan hati kita benar. Meminta itu bukan meminta atas keinginan diri sendiri, tetapi meminta sesuai dengan kehendak Tuhan. Suatu kali ada seorang istri datang pada suaminya. Dia lari-lari, "Pak, Papa tahu enggak? Aku tadi malam mimpi. Aku itu ya dalam mimpi itu aku bermimpi bahwa hari ulang tahunku itu Papa membawakan aku sebuah kotak cantik, Pak." Suaminya karena istrinya sendiri ya harus istrinya sendiri. Karena istrinya harus rayu-rayu, dia bilang, Iya Ma, kamu mimpimu apa?" "Gini loh Pak, aku tuh mimpi waktu aku ulang tahun Papa bawain aku kotak kecil cantik, bungkusnya cantik Pak." "Terus?" katanya suaminya. Terus aku buka Pak, waduh isinya Pak, ada berlian, ada kalung emas, ada anting-anting, aduh gitu toh. Terus papanya suaminya jawab, aduh. Terus, nah kalau laki bilang bahaya. Terus setelah itu Bapak Ibu istrinya bilang, Papa tahu ndak artinya Pak? Terus si suaminya bilang, Mama, ntar tunggu aja ya waktu ulang tahunnya Mama. Wah seneng itu kan, istrinya kan, wah mimpinya ada tanda ini. Terus suatu hari ulang tahunnya datang nih, seneng istrinya, wah ini nih. Suaminya datang membawa kotak cantik dibungkus dengan mewah. Wah istrinya senang. Wah Papa tahu aja keinginan hatiku Pak. Iya Toma, aku kan tahu. Langsung dibuka Bapak Ibu ya, enggak tunggu. Namanya suami harus cinta istri. Dibukalah kotaknya, satu-satu dibuka. Ada buku cara mengartikan mimpi. Ini bapak-bapaknya senyum semua bapak-bapaknya. Bapak-bapak dapat ide ya bapak-bapak ya. Kalau ibu-ibunya minta sesuatu kasih buku cara mengartikan mimpi. Loh. Ini nanti yang diingat cara bahaya loh. Ini banyak ibu-ibunya loh ya. Saya tak sembunyi di belakangnya Pak Gunawan aja nanti. Pak Gun, lindungan dong Pak Gun. Bahaya nih bisa bapak belur nih saya ulang. Itu artinya apa? Permintaannya tidak sesuai. Demikian juga kita dengan Tuhan. Tuhan itu tahu yang terbaik untuk kehidupan kita. Jangan kita ini maksa apa yang menjadi keinginan kita paksakan kepada Tuhan. Ayo Bapak Ibu, sudah tahun baru loh. Masa gaya doanya kita nggak baru sih? Cobalah berubah. Ayo kita cari kehendaknya Tuhan. Kita cari Tuhannya itu mau apa sih? Tuhan Yesus mau apa? Bapak Ibu sudah melewati Natal sudah berapa kali? 20 kali? 30 kali? 15 kali? Sudah berubah belum doanya Bapak Ibu? Ayo doanya berubah. Yang pertama tadi apa? Harus sepakat. Yang kedua tadi apa? Keinginan yang benar. Yang terakhir, yang ketiga,
Ini ada 7 Bapak Ibu, tapi yang 4, 5, 6, 7 enggak ada. Ya, enggak dibuat. Jadi yang 3 aja. Yang 3 Bapak Ibu ya, doa tanpa ragu, tanpa putus. Lihat Matius 21 ayat 22. Boleh pemain musik bisa maju ke depan. Pemain sepak bola boleh tinggal di lapangan. Matius 21 ayat 22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Yang percaya katakan amin. Lihat, minta keluar lagi kata-katanya ya. Minta keluar lagi kata-katanya. Tadi kita di poin yang kedua sudah ada minta. Minta itu bukan minta atas kehendak kita, tetapi meminta agar kita ini bisa sesuai dengan kehendak Tuhan. Lah, diulang lagi di Matius 21 ayat ke-22, dan apa saja yang kamu minta, kalau saya terjemahkan dengan bahasa aslinya, dan apa saja yang kamu minta yang sesuai dengan kehendakku, sesuai dengan guidance-ku, dalam doa dengan penuh kepercayaan. Penuh kepercayaan itu artinya pistio itu terus berlangsung terus, tanpa berhenti, kamu akan menerimanya. Alkitab kita ini kalau diartikan dalam bahasa aslinya tebel banget Bapak Ibu. Nah, satu ayat tadi itu kalau sudah berapa alinea. Jadi kepercayaan itu bukan hanya sekedar persetujuan secara intelektual, namun melibatkan kepercayaan dan komitmen pribadi yang mendalam, yang membawa kepada perubahan gaya hidup yang baru. Inilah doa yang menyentuh hatinya Tuhan. Tanpa putus tuh gini Bapak Ibu. Kalau kita memiliki keinginan ya, mengisi, saya pakai ini aja ya. Minta bawa pulang Pak ya, izin Pak ya. Nggak gini loh Bapak Ibu. Bapak Ibu anggap ya, ini ada berapa nih? Ada 9 ya. Bapak Ibu itu punya keinginan untuk mendapatkan keranjang ini yang terisi dengan 9 air. Ini semua kosong Bapak Ibu. Yang ada adalah di sumur. Orang yang tanpa putus, tanpa ragu, itu dia akan menimba air ini satu persatu dari sumur. Timba. Dapat segini, taruh. Terus yang kedua, timba lagi, dapat segini, taruh. Terus timba lagi, dapat segini, ditaruh. Terus mungkin suatu saat Bapak Ibu ngambil, jatuh. Waduh Tuhan, kenapa kok begini? Jangan ngomel. Doa, berlutut di hadapan Tuhan. Apa yang dilakukan? Lakukan lagi, tanpa ragu, tanpa putus. Ambil lagi, taruh lagi, sampai 9. Kalau itu sudah genap rencananya Tuhan, saudara pasti akan mendapatkan jawaban itu. Yang percaya katakan amin. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang malam hari ini ingin doanya dijawab Tuhan? Amin. Semua ya. Nggak ada orang yang kepingin doanya, wis Tuhan gak dijawab, gak apa-apa Tuhan, gak patean. Wah ngawur aja tuh. Kita tuh yang butuh Tuhan Bapak Ibu ya. Ayo, 3 ciri doa yang menyentuh hati Tuhan. Tadi apa yang pertama? Ada kesepakatan. Yang kedua, keinginan hati yang benar. Yang ketiga, doa tanpa ragu, tanpa putus. Mari sama-sama kita bangkit berdiri.